Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Iman Hilmansyah dari Klinik Sunat 123. Di kesempatan hari ini saya akan membahas tentang bolehkah berendam dengan air PK setelah dilakukan khitan atau sunat. Ayah bunda sekalian, eh, pada saat ini khitan itu ada beberapa metode. Secara umum ada metode manual, metode electric cutter atau orang awam menyebutnya dengan metode laser, ada dengan metode clamp, selanjutnya ada metode fine sealer, dan terakhir ada yang dengan metode stapler. Nah, masalah berendam itu tergantung dari metode yang digunakan. Kalau dengan metode clamp, sebenarnya clamp itu ada orang bilang metode dengan menggunakan cincin ya. Nah, itu lukanya tertutup atau terjepit dengan clamp yang digunakan. Sehingga dengan metode clamp ini setelah sunat anak itu diperbolehkan untuk mandi, untuk kena air. Nah, mandinya sebenarnya boleh pakai apa aja ya. Seringkali kalau kondisi air di negara kita di Indonesia ini atau khususnya di Jakarta itu kondisi airnya itu untuk masa sterilisasi kan tidak bukan air yang steril ya. Jadi kalau ayah atau bunda berinisiatif untuk mendambakan air PK untuk mandi si anak, sebenarnya gak ada masalah. Atau berendam pun boleh, ya. Jadi dengan menggunakan metode sunat dengan metode clamp ini, si anak dari pertama pun diperbolehkan untuk mandi atau berendam dengan air PK, gak ada masalah ya. Tapi untuk metode-metode lain, misalnya metode manual, metode electric cutter, metode fine sealer, atau metode yang stapler. Nah, ini boleh berendam, tapi tidak bisa pada hari misalnya hari ini sunat, siangnya berendam atau mandi itu tidak boleh ya. Nah, diperbolehkannya kapan? Nah, ini kalau diperbolehkannya tergantung metode juga ya. Nah, kalau yang klaim itu dari pertama udah boleh kena air. Nah, kalau metode yang lain, kalau yang metode yang fine sealer di tempat kami di Klinik Sunat 123 ini biasanya diperbolehkan untuk mandi atau kena air setelah 1 kali 24 jam di hari kedua setelah khitan. Nah, si anak boleh mau mandi ya. Kalau untuk berendam mungkin tidak dianjurkan dulu ya, karena kita ada lem. Nah, lem ini kalau kena air atau airnya air hangat kelamaan biasanya akan malah mempermudah terjadi pelepasan lem. Padahal lem sendiri itu fungsinya buat mengikat luka yang terjadi pada luka sunat tersebut ya. Nah, kalau untuk metode yang lain kayak metode manual atau stapler itu kita menggunakan setelah hitan, si luka hitannya ini dilakukan perban ya. Bandage-nya ada sehingga tidak dianjurkan setelah hitan itu langsung berendam atau kena air. Nah, kalau metode-metode khitan yang setelah khitan itu dilakukan perban, nah itu perban itu biasanya dibuka ya setelah hari keempat ya. Nah setelah hari keempat udah boleh tuh mandi atau berendam dengan air PK tersebut ya. Cuma hati-hati ya ayah bunda, kalau menggunakan PK, PK itu memang fungsinya sebagai antiseptik ya pada air yang kita gunakan untuk mandi atau berendam tersebut. Nah, penggunaan PK sendiri harus betul juga ya. Seringkali kan dia tuh sebetulnya serbuk PK itu, permana sekaligus ini serbuk. Itu nanti dicampur dari bubuknya itu ke airnya ini. Nah, sebenarnya itu nggak ada patokan harus seberapa banyak, tapi patokannya itu bukan jumlah PK yang dicampur ke airnya, itu tergantung banyaknya air ya. Tadi secara prinsip pemakaian PK ini cukup warnanya bukan ungu ya, tapi cukup dengan warna pink aja. Seringkali kan orang-orang kalau pakai PK sampai dicampurnya banyak banget PK-nya sehingga itu airnya menjadi warnanya ungu, itu malah kebanyakan ya. Pada beberapa kasus malah menimbulkan iritasi pada kulit ya. Seperti itu. Jadi pemakaian PK ini berendam dengan PK diperbolehkan tergantung dari metode khitan yang digunakannya ya. Jadi kalau dari kesimpulannya, kalau dengan menggunakan clamp dari hari kedua ya setelah khitan diperbolehkan untuk berendam. Tapi dengan metode yang lain yang menggunakan perban dengan metode stapler atau yang manual, nah itu penggunaan mandi dengan atau berendam dengan PK ini biasanya setelah hari keempat ya. Atau pada kasus tertentu pasien yang ada krusta ya, atau sebelum khitan
kasusnya ada perlengketan dan menimbulkan korengan atau krusta di glandnya cukup banyak, itu biasanya setelah dianjurkan tuh berendam, karena berendam itu justru bermanfaat untuk mempercepat ya pelepasan dari siklus tersebut. Demikian sedikit informasi yang bisa saya sampaikan untuk ayah bunda yang melakukan hitan di tempat kami di Klinik 123. Silakan kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang mengganjal atau belum paham untuk ditanyakan, kami sangat terbuka. Ayah bunda bisa lewat telepon atau bisa langsung datang ke tempat kami atau lewat WhatsApp juga silakan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.